Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang membuat sequence diagram pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Kita mulai. Di sini, sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Jadi, kita untuk melihat kolaborasi antara objek itu, berarti kita harus melakukan atau membuat yaitu sequence diagram. Kemudian, yang kedua, tujuannya adalah untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga melihat interaksi antara beberapa objek tersebut. Kemudian, yang ketiga, untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Jadi, dengan adanya sequence diagram ini, kita bisa tahu hubungan antar objek itu bagaimana, terus terjadi sesuatu apa di dalam sebuah sistem tersebut. Kemudian, komponennya. Di sini ada 4 komponen yang sering kita gunakan. Yang pertama, ada komponen objek. Komponen objek ini bentuknya kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek yang mana mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek berperilaku pada sebuah sistem. Jadi seperti ini komponennya. Kotak seperti ini. Kemudian yang kedua, activation box. Di sini komponen yang berbentuk persegi panjang, nah seperti ini, menggambarkan waktu yang diperlukan untuk sebuah objek menyelesaikan tugasnya. Jadi, lebih lama waktu yang diperlukan, maka activation box ini maka akan semakin panjang. Contohnya seperti ini. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada namanya aktor. Komponen yang berbentuk stick figure seperti ini bentuknya. Komponen ini mewakili seorang pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Contohnya ada user, administrator, terus pengguna, kemudian ada guru, dan lain-lain. Nomor 4 ada namanya lifeline. Jadi ini merupakan komponen yang berbentuk garis putus-putus seperti ini. Lifeline ini biasanya memuat kotak yang berisi nama dari sebuah objek berfungsi menggambarkan aktivitas dari objek tersebut. Jadi, lifeline ini berhubungan dengan objek juga dengan activation box tadi itu. Setelah itu, ini ada sebuah contoh sequence diagram. Di sini ada contoh sequence diagram yaitu pada proses login. Jadi di sini ada 4 objek, yaitu ada objek layar login, cek user, data user, dan menu utama. Di sini prosesnya semuanya ini adalah proses login, yang mana yang akan login adalah seorang administrator. Kemudian, administrator akan masuk ke layar login terlebih dahulu dengan cara bagaimana memasukkan user ID dan passwordnya. Setelah itu, dari layar login akan dicek. Yang dicek apa? User ID dan passwordnya lagi. Setelah itu, dari cek user ini akan mengecek di database sistemnya apakah ada user ID yang tadi dengan passwordnya apakah sudah cocok. Jika cocok, maka akan langsung ke menu utama. Nah, sebelum itu, dari langkah 1, 2, 3 ini, langkah 1, 2, 3, ini disebut validasi. Jadi ketiga langkah ini disebut validasi. Ini merupakan langkah keempatnya. Kemudian, jika telah sukses sampai langkah ketiga, maka langkah kelima akan dijalankan yaitu akan masuk ke menu utama sistem. Nah, ini adalah proses selesai dari sistemnya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Mari kita lihat. Di sini ada sebuah link app.diagrams.net. Silahkan dibuka di laptop maupun di HP. Saya contohkan cara pembuatannya. Saya akan membuka Google Chrome. Silahkan dibuka app.diagrams.net. Silahkan di enter. Silahkan ditunggu. Jika sudah, silahkan klik yang bawah dulu jika mengganggu. Kemudian klik create new diagram. Nah, di sini silahkan pilih yang sequence diagram. Kemudian klik create.
Setelah itu di sini akan dikasih tahu ditaruh di mana filenya. Maka di sini saya taruh di file saya. Saya kasih nama sequence diagram proses login misalkan. Dan klik simpan. Jika sudah, silahkan ditunggu. Nah, kan ada contoh seperti ini. Silahkan ini seperti ini, di blok, kemudian klik delete. Nah, seperti ini. Jika sudah, silahkan di sebelah kiri pilih yang UML. Klik UML, kemudian silahkan ditunggu. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Sekarang kita lihat di PowerPoint kita tadi, seperti apa bentuknya. Nah, ada seorang administrator, berarti kita membuat seorang administrator, taruh di sini, kemudian dikasih nama, klik 2 kali, administrator. Setelah itu, kita lihat di sini, ada berapa objek? Di sini ada satu objek, ini namanya 4, ini objek atau kelas. Ada 4 objek atau kelas, namanya layar login, check user, data user, dan menu utama. Keempat ini, kemudian kita buat 4-4-nya. Silahkan pilih. Di sini terdapat seperti ini. Silahkan diklik yang ini, yang objek dan lifeline. Silahkan taruh di sini. Jika sudah, silahkan di copy, tidak apa-apa. 3, 4. Kemudian kita namai sesuai nama tadi, layar login, check user, data user, menu utama. Klik 2 kali. Layar login, check user, kemudian data user, kemudian menu utama. Nah, setelah itu, ini prosesnya kan panjang. Silahkan ditarik ke bawah. Silahkan ini juga ditarik ke bawah. Silahkan tarik ke bawah juga. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu apakah administrator ini juga memiliki garis seperti ini. Nah, ternyata juga ada. Berarti kita hapus yang tadi. Silahkan dihapus administrator ini. Kemudian silahkan dipilih yang ini, aktor lifeline. Nah, silahkan taruh di sini. Kemudian silahkan tarik juga disamakan. Nah, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa diberi nama administrator. Nah, jika sudah, ada berapa tadi garis seperti ini? Ada 4 proses, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses, yang mana pada setiap proses ada activation box seperti ini. Kemudian kita buat yang pertama, silahkan buat activation box terlebih dahulu. Taruh di sini. Jika sudah, silahkan pilih garis yang relation. Nah, silahkan taruh di sini. Nah, ini kan terlalu panjang, maka bisa diperkecil. Caranya bagaimana? Ditarik. Nah, jika sudah, bisa digeser ke bawah. Seperti itu. Jika sudah, silakan di sini diganti namanya. Namanya tadi apa? User ID dan password. Maka di sini klik 2 kali user ID password. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Kemudian proses yang kedua kita cek. Nah, sama, ada user ID password juga user ID password. Kita buat atau kita kopikan, tidak apa-apa. Activation box sama lainnya. Setelah itu kita taruh sini seperti ini. Kemudian ini ditarik
garisnya terlebih dahulu. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Ditarik seperti ini saja. Nah, sudah. Kemudian ada lagi. Silakan taruh di sini. Silahkan dipaskan posisi kotaknya. Jika sudah, ini kayaknya ada 2. Silahkan dihapus 1. Nah, jika sudah, di sini kan ada nomor 1. Silahkan klik 2 kali, diganti nomor 2. Dan ini nomor 1, silahkan klik 2 kali, ganti nomor 3. Nah, sudah sama seperti gambar. Seperti ini. Kemudian kita masukkan yang validasi. Berarti kita buat lagi tidak apa-apa, kita copy tidak apa-apa, kita buat lagi saja. Di sini berarti di sini. Berarti ada sebuah garis namanya validasi yang sangat panjang. Nah, ke sini garisnya. Jika tidak lurus, silahkan diluruskan sendiri. Nah, jika seperti ini maka tidak lurus. Nah, silahkan ditarik. Kemudian dipindah. Dipindah menggunakan kursor juga bisa. Nah, seperti ini. Jika kalian kesulitan, silahkan copy yang atas, tidak masalah. Silahkan di copy, ditaruh di sini. Kemudian ditarik lagi. Nah, jika seperti ini, maka yang diganti adalah garis yang ini ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa diganti nomornya nomor 4. Kemudian di sini namanya adalah validasi. Nah, jika sudah, maka langsung ke yang nomor 5. Nomor 5 adalah membuka menu utama. Hampir sama seperti tadi, tinggal kita kopikan ini. Nah, ini berarti kan kurang panjang. Jadi kita kurang ke bawah berarti. Dan kurang ke bawah. Ini juga kurang ke bawah. Yang ini juga kurang ke bawah. Nah, jika sudah, silakan di copy lagi, tidak apa-apa. Copy, paste. Silahkan ditaruh di sini. Nomor 5 adalah membuka menu utama. Silahkan taruh di sini. Nah, jika gini, maka silahkan dipindah ke sini. Nah, diganti nomornya menjadi nomor membuka menu utama. Silakan diganti menjadi nomor 5. Nah, selesai. Hanya seperti ini prosesnya. Kemudian, kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Nah, di sini kok bisa gambar kuning? Caranya tinggal diklik fotonya, kemudian kita ganti bisa. Nah, seperti ini bisa. Terserah kalian warnanya pengen seperti apa. Nah, ini. Kemudian cara menyimpannya bagaimana? Silahkan klik file, kemudian klik export as PNG. Nah, setelah itu kita buat 30 di sini, kemudian klik export. Setelah itu klik device. Nah, setelah itu otomatis gambar akan muncul. Sudah berhasil terdownload, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah sukses. Jangan lupa di pekerjaan kalian di sini silahkan diberi nama kalian. Caranya bagaimana? Di general, text, di pojok sebelah kiri tadi, mohon maaf tadi tidak ada. Di sini dikasih misalkan sequence diagram proses apa. Kemudian saya proses login, maka proses login. Kemudian tugasnya siapa? Atas nama siapa? Misalkan namanya Agim. Agim kelas 12 RPL 2.
absen 01 misalkan. Nah, seperti ini. Silahkan disimpan kemudian. Silahkan diekspor lagi menjadi PNG. Nah, nanti tugas ini yang kalian kumpulkan. Tugasnya boleh mencari referensi di internet, tapi bukan gambar internet tersebut yang dikumpulkan. Tapi kalian harus membuat lagi seperti ini. Maksudnya seperti itu. Setelah itu, jika sudah, silahkan kumpulkan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Dan jangan lupa tugasnya yang tadi, silahkan buat sequence diagram. Silahkan membuat sendiri, diperbolehkan melihat contoh di internet, tapi bukan foto di internet yang dikumpulkan. Jadi kalian ada foto di internet, kalian contoh tidak apa-apa, tapi kalian harus membuat sendiri. Kemudian wajib membuat sendiri gambarnya. Jika ketahuan tidak membuat sendiri, maka akan buat nilainya kosong. Pengumpulannya nanti melalui Google Classroom. Kemudian filenya berupa gambar yang tadi diekspor menjadi PNG. Nah, nanti format penulisannya 12 RPL2 underscore absen kalian underscore nama kalian .png seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.